Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa Hunter Cha cukup menarik. Dia lalu menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjebol desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan sword dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Oleh karena sang arsitek terus berpidato tentang betapa sempurnanya karya desainnya, Hunter Choi percaya satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwoo. Makanya Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka berdarah-darah. Di saat itulah kodam yang Jinwoo tempelkan di tubuhnya keluar. Melihat prajurit bayangan sang monark menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek jadi penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara si Hunter cantik dengan junjungannya itu? Dengan tanpa keraguan, Hunter Cha bilang dia dan Jinwoo adalah teman dan tujuannya datang ke TKP adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha hidup untuk menyaksikan kebangkitan sang monark. Saat itulah tanpa disangka-sangka, bogem mentah Jinwoo langsung mendarat brutal menghancurkan mukanya. Dengan aura haki raja, Jinwoo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter hanya bisa bengong menyaksikan Jinwoo dengan santainya menginjak-injak mukanya si arsitek. Si arsiteknya sendiri terlihat bingung. Bagaimana bisa Jinwoo masih menjadi Jinwoo padahal Black Heart di dadanya sudah aktif. Nah, menurut deskripsi dari sistem, karena syarat sudah terpenuhi, Jinwoo akhirnya mengingat kembali kekalahannya dari Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Sebagai hadiahnya, kekuatan yang luar biasa besar yang disebut dengan Black Heart mengakui Jinwoo sebagai pemiliknya yang baru. Melihat betapa bingungnya si cecunguk itu, Jinwoo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan desain awal dari si arsitek, dan Black Heart yang ada di dadanya tidak seharusnya ada untuk melipat gandakan kekuatannya. Namun karena data yang berhasil dia unlock belum semuanya, Jinwoo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwoo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sempat bilang kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwoo sebagai player. Jadi, apa itu sebenarnya player? Menyadari adanya anomali di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tapi apa peduli Jinwoo? Dia hanya butuh jawaban dari si arsitek yang justru malah membangunkan lagi boneka-bonekanya meski sudah ditodong dengan berbagai macam golok koleksinya Jinwoo. Si arsitek lalu berniat menggertak, tapi Jinwoo keburu menggertaknya balik dengan mengatakan kalau sistem yang sudah eksis pasti tidak akan rusak meski kreatornya mati. Sadar kalau Jinwoo tidak bisa dikadali lagi, si arsitek mencoba menanganinya dengan cara coding manual. Tapi siapa sangka aksesnya sebagai administrator langsung ditolak oleh sistem. Jinwoo yang sedari awal memang sudah bertekad ingin mengangkangi sistem, kini benar-benar berhasil merealisasikannya. Setelah itu, tamatlah riwayat si arsitek dirica-rica oleh Jinwoo dengan menggunakan semua golok dan pisau yang ada di inventorinya. Dalam sakaratul mautnya, si arsitek mengutuk Jinwoo dengan sebuah kutukan yang bunyinya, saat pilar api menopang langit, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwoo pun menjawab, datanglah.